Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sahabat Hikmat Gumilar channel official, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pada kesempatan yang sebelumnya kita telah membahas terkait orang-orang yang doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Siapa saja mereka? Yang pertama yang telah kita bahas bersama-sama, yakni doa orang yang terbangun di malam hari, kemudian ia berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana redaksi hadisnya? Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan yang lainnya. Nah ini ya. Man ta'arra minal laili faqala hina yastayqiz. Barang siapa yang terbangun pada malam hari kemudian membaca la ilaha illallah wahdah, tiada Tuhan kecuali Allah, la ilaha illallah, maaf ini tulisannya terlewat ya, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, wahdah yang maha esa, la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah, lahul mulku, baginya kerajaan, walahul hamdu, baginya pujian, yuhyi wa yumit, yang menghidupkan dan yang mematikan, biyadihil khair, di tangannya lah kebaikan-kebaikan, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu, subhanallah, maha suci Allah, walhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, wala ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, wallahu akbar, Allah maha besar, wala haula, tidak ada daya, wala quwwata, tidak ada kekuatan, illa billah, kecuali atas bantuan Allah. Thumma qala, kemudian berkata, Allahumma ghfirli, ya Allah ampuni aku, au da'a, atau berdoa. Ustujiba lahu, pasti doanya akan dikabulkan. Fa in qama, dan ketika ia bangun, fatawaddo'a, kemudian berwudu, thumma shalla, kemudian salat, kubilat salatuhu, insyaallah salatnya diterima. Jadi ini jaminan ya dari Rasulullah, barang siapa yang ketika bangun membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, wa la haula wa la quwwata illa billah. Nah setelah membaca itu, membaca Allahumma ghfirli atau berdoa apa saja, dipastikan doanya akan dikabulkan dan kemudian sholatnya akan diterima. Nah ini adalah doa orang yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita lanjut ke yang kedua. Kemudian adalah, nah ini, doa orang yang tidur di dalam keadaan suci dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini diantaranya ya, disampaikan, mamin muslimin, tidak ada seorang muslim pun, yabitu, ia tidur, ala zikrin, dalam keadaan berzikir ya, sebelumnya ia berzikir ya, seperti zikir sholat, kemudian doa akan tidur, kemudian tohiran, kemudian dalam keadaan suci, fayatar minal lail, kemudian ia terbangun ketika di malam hari, fayas'alullaha khairan, kemudian ia meminta kepada Allah kebaikan, minad dunya wal akhirah, baik itu urusan dunia atau akhirat, illa a'tahu iyyahu, kecuali Allah pasti akan memberikan apa yang ia minta. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Ahmad dan disahihkan oleh Imam Al-Albani. Nah, ini ikhwatul iman rahimakumullah, doa. Jadi disunahkan bagi kita supaya kemudian kita tidur di dalam keadaan suci dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ikhwatul iman rahimakumullah, doa orang yang terkena musibah dan kemudian berdoa sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah ini hadisnya.
Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad an Ummi Salamata zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dari Ummu Salamah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian qalat, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min abdin tusibuhu musibatun, tidak ada seorang hamba yang tertimpa suatu musibah, fayaqulu, kemudian berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami hanya milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepadanya. Berdasarkan hadis ini bahwa disunnahkan ketika tertimpa musibah itu dianjurkan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian menyampaikan doa lanjutannya, Allahumma ajurni fi musibati, ya Allah berilah aku pahala atas musibah yang menimpaku. Artinya walaupun kemudian kita tertimpa musibah, ini musibah ujian ya untuk meningkatkan keimanan kita. Dan mudah-mudahan dengan adanya ujian ini ditingkatkannya derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wakhlufni khairan minha, dan mudah-mudahan engkau mengganti musibah tersebut dengan yang lebih baik. Kemudian kata Rasulullah, illa ajarahullahu fi musibatihi, kecuali Allah pasti kalau orang itu berdoa seperti itu, Allah akan memberikan pahala atas musibahnya, wa khalafa lahu khairan minha, dan akan mengganti dengan yang lebih baik. Nah, ikhwatul iman, beliau mengatakan qalat, nah ini ya. Nih. Qalat, nah ini ya. Qalat, beliau berkata, Ummu Salamah berkata, falamma tuwfiya Abu Salamah, ketika meninggal Abu Salamah ini adalah suami sebelumnya, sahabat ya, radhiyallahu an. Qultu, Ummu Salamah ini berkata, man khairan min Abi Salamah, siapa yang lebih baik dari Abu Salamah? Sahibi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata ikhwati iman, ketika Ummu Salamah berdoa ini, ya, beliau berpikir siapa yang lebih baik dari Abu Salamah, suaminya yang terlebih dahulu. Nah, setelah berdoa ini ternyata ikhwatul iman rahimakumullah, Allah memberikan yang lebih baik. Ternyata Ummu Salamah ini dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini luar biasa. Jadi ketika seseorang tertimpa musibah, maka dia harus berhusnudzon kepada Allah, tetap menyampaikan bahwa segala sesuatu itu milik Allah. Kita hanya menerima titipan dari Allah, maka kita mengucapkan inna lillah. Sesuatu semuanya milik Allah, kita pun milik Allah dan pasti kembali kepadanya. Dan kita memohon pahala atas musibah kita dan meminta yang lebih baik lagi. Ya, ini diantara doa yang dikabulkan, orang-orang yang dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan materi kali ini memberikan manfaat bagi kita semua dan bagi siapa saja yang tertimpa musibah, wabil khusus saudara-saudara kita saat ini yang di Palestina. Mudah-mudahan diberikan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah memberikan kemenangan, Allah memberikan kesejahteraan, Allah memberikan kemerdekaan untuk saudara-saudara kita di Palestina. Ya Allah, ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami di Palestina, ya Allah. Teguhkan iman mereka, ya Allah, dan teguhkan juga iman kami, ya Allah. Cintailah saudara-saudara kami, ya Allah. Cintailah, berikanlah hati ini yang mencintai saudara-saudara seiman, ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau memberikan kemenangan tersebut dan kabulkanlah doa kami, ya Allah. Ikhwatul iman, itu saja yang barangkali yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.